Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 191 Armor kelas atas. Pilroh kelas 3. Tian Sijun menatap Chen Loyue dengan ekspresi tidak percaya saat dia menatap ketiga pilroh yang tergeletak diam di telapak tangannya yang seputih salju. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Semua pilroh kelas 3 di seluruh tanah 9 sekte berasal dari paviliun mekanisme surgawi. Ketiga pilroh di depannya ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka pasti bukan dari paviliun mekanisme surgawi. Su Xiangquan juga tampak terkejut, bukan dari paviliun mekanisme surgawi kita. Wakil Presiden Chen, di mana Anda mendapatkannya? Ini bukan masalah kecil. Ini menunjukkan bahwa di dalam tanah 9 sekte, ada Master Jiwa Bintang 3 lainnya. Jika berita ini menyebar kembali ke paviliun mekanisme surgawi, niscaya akan menyebabkan pergolakan besar. Chen Loyue berkata dengan bangga, "Apa, Wakil Presiden Su, yang ingin Anda tanyakan tentang identitas tamu kita? Ini adalah hal yang tabu di rumah lelang. Identitas klien hanya diketahui oleh Wakil Presiden terkait. Yang lainnya dilarang keras untuk diselidiki. Jika tidak, jika identitas klien bocor, dalam kasus paling ringan, mereka akan diganggu. Dalam kasus terburuk, mereka dapat dibunuh. Bisakah rumah lelang itu memikul tanggung jawab ini?" Tian Sijun juga menatap Su Xiangquan dengan tajam. "Wakil Presiden Su, Anda sudah berpengalaman, apakah Anda belum memahami aturan ini? Kami hanya mengenali barang, bukan orang di rumah lelang." Meskipun dia juga sangat penasaran siapa yang telah memurnikan pil ini. Tetapi aturan sudah ada, dan bahkan sebagai presiden, dia tidak bisa melanggarnya. Su Xiangquan, setelah dimarahi, merasa tidak enak hatinya. Melihat beberapa pilroh ini, dia berkata, tidak semua pilroh kelas 3 adalah hal yang baik. Jika efeknya tidak sesuai, mungkin tidak ada pembeli. Ini, Chen Loyue pun tak dapat menahan rasa khawatir. Apa yang dikatakannya tidak salah. Kelas 3 hanya menunjukkan kelas yang lebih tinggi, tetapi jika efeknya terlalu khusus, sangat sedikit orang yang akan membelinya. Dia tidak tahu jenis pilroh apa yang telah disempurnakan Jiang Fan. Perhatian Tian Sijun tertuju pada pilroh, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu, karena itu adalah pilroh kelas 3, tentu saja itu layak untuk dinilai dengan baik. Dia mengambil satu, lalu dengan hati-hati mengambil artefak ajaib yang sangat berharga. Itu merupakan tripod giok seukuran telapak tangan, yang dikelilingi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Tian Sijun meletakkan pil itu di dalamnya, lalu menyalurkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan rune. Tak lama kemudian, tripod giok kecil itu mulai berputar pelan. Rune itu berkedip tak beraturan, seolah tengah menganalisis pil itu. Chen Loyue menyaksikan dengan cemas. Jika ketiga pilroh itu sangat berharga, dia akan memiliki harapan untuk melampaui Su Xiangquan dan menjadi wakil presiden dengan jumlah lelang tertinggi kali ini. Ketika presiden mengundurkan diri, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Namun, Su Xiangquan tidak terkesan, dan berkata dengan percaya diri, betapapun bagusnya, bisakah itu lebih baik daripada pil roh penyembuhan kelas 3 milikku? Pil ini adalah pil roh yang paling banyak dicari saat ini. Retakan. Saat tripod giok kecil itu perlahan berhenti. Rune tersebut memproyeksikan sepotong teks bersinar ke udara. Pil revitalisasi, pil roh kelas 3, salah satu dari 9 pil roh penyembuhan kuno. Dapat menyembuhkan luka dalam, luka tulang, dan luka daging. Sangat bernilai, dinilai pada tingkat surga. Semua orang tercengang. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Harta karun rumah lelang dikategorikan menjadi 4 tingkat, surga, bumi, misterius, dan kuning. Di antara mereka, barang-barang pada tingkat kuning memenuhi syarat untuk dilelang. Yang berada pada level misterius adalah barang lelang yang populer. Barang-barang di level bumi biasanya menjadi penutup yang megah. Dan tingkat surga, tentu saja, merupakan puncak dari semua puncak acara. Tetapi benda-benda tersebut sangat langka sehingga barang lelang tingkat surga hanya dapat dilihat sekali dari setiap 10 lelang.
Sambil menelan ludah, Tian Sijun berkata, "Wakil Presiden Chen, di mana tepatnya Anda?" Bahkan dia hampir tidak dapat menahan diri untuk melanggar aturan untuk menanyakan sumbernya. Pil ini sungguh menakjubkan. Salah satu dari 9 pil penyembuhan kuno. Setingkat surga. Mata tua Su Xiangquan terbelalak tak percaya. Efek pil ini beberapa kali lebih baik daripada pil roh penyembuhan dari paviliun mekanisme surgawi. Chen Loyue menutupi bibir merahnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Dia menempel pada Soul Master macam apa? Bahkan pil roh kuno yang telah lama hilang dapat disempurnakan. Lalu, dengan wajah penuh keheranan, dia berkata, "Lalu, bagaimana pil ini harus ditangani?" Setelah sadar kembali, wajah Tian Sijun menunjukkan semangat. "Apakah kamu perlu bertanya?" Tentu saja, ini akan menjadi barang lelang kedua terakhir. Dilelang bersama dengan item lelang tingkat surga lainnya. Di kotak 1, Jiang Fan dan Liu Qingxian, yang telah menunggu dengan agak bosan, akhirnya melihat pelelangan dimulai. Su Xiangquan naik ke panggung sambil tersenyum sepanjang jalan. "Teman-teman, selamat datang di lelang keliling ini. Sesuai aturan lama, barang lelang pertama akan saya persembahkan." Dia mengeluarkan artefak ajaib. Itu adalah bilah pedang yang besar dan bersinar, dan mutunya telah mencapai kelas atas. Item lelang tingkat misterius, bilah harta karun bermutu tinggi, tawaran awal 1000 batu kristal. Jiang Fan mendecak lidahnya sedikit. Apakah ini perampokan di siang bolong? Artefak sihir tingkat menengah hanya berharga 200 batu kristal, dan yang tingkat tinggi harganya 1000. Liu Qingxian, yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, berkata, "Yang bermutu tinggi dan yang bermutu menengah itu berbeda, perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. 1000 saja dianggap sedikit. Lihat saja, harga akhirnya akan melebihi imajinasi Anda." Benar-benar. Jiang Fan selalu menggunakan barang-barang bermutu rendah dan menengah. Mungkinkah kesenjangan antara artefak sihir tingkat tinggi dan mereka sebesar itu? Tak lama kemudian, penawaran dimulai. Murid-murid elit dari berbagai puncak dan seniman bela diri dari berbagai keluarga mulai menawar satu demi satu. Akhirnya, harganya mencapai 5.000 batu kristal. Apakah artefak sihir tingkat tinggi bernilai sebanyak ini? Jiang Fan akhirnya melihat secara langsung. Liu Qingxian berkata, "Orang yang menggunakan bilah pedang jumlahnya lebih sedikit. Jika menggunakan pedang, jumlahnya paling tidak 10.000. Astaga!" Jiang Fan diam-diam merasa takjub. Artefak sihir tingkat tinggi sangatlah mahal. Dia bertanya-tanya tentang nilai pedang ungu yang dibawanya di punggungnya, yang berada di tingkat artefak spiritual. Su Xiangquan sangat puas dengan harga pedang ini. Berikutnya, Chen Loyue naik ke panggung dan memasang baju besi pertahanan untuk dijual. Dengan suara merdu dan penampilan yang cantik, dia berkata, "Ini adalah item lelang tingkat bumi, armor pertahanan tingkat atas. Dapat menahan serangan dari para ahli di bawah level kelima formasi inti." Selama gelombang binatang buas ini, dikatakan ada banyak binatang iblis di tingkat formasi inti. Memiliki baju besi ini akan membuatmu jauh lebih aman. Penonton meledak karena kegembiraan. Wakil Presiden Chen sangat berani, membuka dengan barang lelang tingkat bumi. Sepertinya dia punya banyak barang berat di tangannya, kalau tidak, dia tidak akan berani memulai dengan barang lelang tingkat bumi. Setiap juru lelang akan menyajikan item tingkat tinggi terlebih dahulu, untuk menarik minat dan membuat orang banyak menonton. Namun, memulai dengan benda di permukaan bumi membuat orang mulai menebak-nebak. Wakil Presiden Chen, berapa harga awalnya? Sekte Pedang Segudang menginginkannya. Dari penonton, seorang tetua dari Sekte Binatang Roh tidak sabar lagi. Fakta bahwa bahkan seorang yang lebih tua tidak dapat tetap duduk menunjukkan betapa diinginkannya barang ini. Chen Loyue berkata dengan ramah, "Ini adalah artefak spiritual tingkat atas yang langka. Mari kita mulai dengan harga pasar. 20.000 batu kristal." Mata Jiang Fan bersinar karena kegembiraan. Dia telah merasakan manfaat dari armor pelindung. Kembali saat dia membunuh White Crystal Beast, Meridian Mysterious Iron Armor dari Carefree Peak memainkan peran penting. Dan itu hanya artefak sihir tingkat menengah.
Sekarang, di depannya, ada armor pertahanan tingkat atas. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membelinya? Akan tetapi, pada saat berikutnya, Jiang Fan terdiam. Dia melihat langsung apa artinya menjadi kaya. 30.000 batu kristal. 40.000, 50.000, 60.000. Hanya dalam beberapa saat, harganya melonjak menjadi 60.000 batu kristal. Jauh melebihi 3 kali lipat harga pasar. 70.000. Sekte raksasa menginginkannya. Seorang tetua dari sekte raksasa menyerukan harga tertinggi di seluruh tempat, dengan aura tekad yang tak terbantahkan. Melihat ini, penawar lainnya menyerah. Chen Loyue sangat gembira. Biasanya, 3.000 akan sulit dijual. Namun dengan gelombang pasang sebagai latar belakang, harga barang-barang yang dapat menyelamatkan nyawa melonjak. 70.000, sekali. 70.000, 2 kali lipat. 70.000. Tepat saat dia hendak memukul palu. Suara tenang datang dari kotak 1. Bab 192 pencarian gila untuk bubuk pathway. 80.000. Liu Qingxian tercengang. Jiang Fan menahan singa giok kecil dan membiarkan suaranya terdengar. Apa kau gila? Menghabiskan 80.000 batu kristal untuk ini? Apa arti 80.000 batu kristal? Bahkan seorang tua pun akan merasakan sakit luar biasa jika harus berpisah dengan uang sebanyak itu, namun Jiang Fan tidak ragu untuk meneriakkannya. Dan yang dibelinya adalah sepotong baju zirah pertahanan. Di antara sekian banyak artefak sihir, baju zirah pertahanan merupakan yang paling tidak bernilai. Dengan uang sebanyak itu, bukankah lebih baik membeli beberapa artefak sihir ofensif yang kuat? Jiang Fan menjawab dengan tenang, menghadapi gelombang binatang buas, membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya adalah hal kedua. Menyelamatkan hidup adalah tugas utama. Menghabiskan 80.000 batu kristal seumur hidup, menurutku itu sepadan. Dalam pikirannya, ini bahkan lebih penting daripada pil penyembuh. Liu Qingxian tidak bisa membantah, dia hanya bisa menunjukkan ekspresi kesakitan, kamu benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. Keributan bergema di bawah di antara para tamu. Siapa yang ada di kotak nomor 1? Berani bersaing dengan sekte raksasa untuk mendapatkan barang lelang. Tidakkah mereka tahu betapa mendominasinya sekte raksasa? Apakah Anda salah paham tentang kotak nomor 1? Orang-orang yang bisa menikmati kotak nomor 1, bukankah mereka adalah tetua sekte atau pejabat tingkat tinggi dari paviliun mekanisme surgawi? Kau seharusnya bertanya, apakah sekte raksasa punya nyali untuk melawan yang ada di kotak nomor 1? Tentu saja. Kotak sekte raksasa terdiam beberapa saat, lalu terdengar suara tua. Teman di kotak nomor 1, kami dari sekte raksasa akan memberikan baju besi ini kepadamu. Jiang Fan menarik napas lega. Kotak nomor 1 memang telah menghemat banyak uangnya. Jika tidak, pihak lain tidak akan menyerah begitu saja. Harganya mungkin bisa melebihi 100.000. Chen Loyue membawa baju zirah itu ke kotak nomor 1 dengan gembira. Tuan Muda Jiang, terima kasih atas dukungan Anda. Jiang Fan tersenyum sambil mengeluarkan token kristal. Awalnya, dia memang merasakan sedikit cubitan. Tetapi setelah berpikir bahwa semua uang itu datang dengan harga tinggi dari para tetua tertinggi, dia langsung merasa lega. Dia menghabiskan uang para tetua tertinggi. Mengapa merasa sakit? Melihat token kristal itu, Chen Loyue tak dapat menahan rasa kagum dalam hatinya. Jiang Fan memang orang yang luar biasa, bahkan memiliki token kristal yang digunakan oleh para tetua, master sekte, atau pejabat senior paviliun mekanisme surgawi. Dia menerimanya dengan hati-hati dan kembali dengan 20.000 batu kristal kepadanya. Meninggalkan baju besinya, dia mundur ke belakang dan pergi. Barang lelang yang menyusul tidak semenarik lelang pertama. Dia tidak mengajukan tawaran lagi. Sampai Chen Loyue mengeluarkan mutiara angin. Ruang lelang kembali bergairah. Itu Gale Pearl. Satu langkah saja untuk menyeberangi Gale Pearl sejauh 10 meter. Ini adalah harta karun yang sangat langka di surga dan bumi. Saat menghadapi gelombang binatang buas, ini adalah artefak surgawi penyelamat hidup yang tak tertandingi. 10.000 batu kristal, keluarga Huangku menginginkannya. Bermimpilah.
Kau bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan 10.000 batu kristal di waktu normal, dan sekarang dengan datangnya gelombang monster, kau pikir kau akan mendapatkannya dengan 10.000. Seperti yang diharapkan, ketika Chen Loyue mengumumkan harga awal 10.000, berbagai sekte dan keluarga mulai meningkatkan tawaran mereka. Akhirnya, dengan suara palu lelang yang dipukul 3 kali, sekte raksasa, 20.000 batu kristal, selamat. Liu Qingxian bergumam, itu benar-benar terjual seharga 20.000 batu kristal. Dia menyentuh mutiara Gale lainnya yang tergantung di lehernya. Tidak dapat menahan diri untuk menatap Jiang Fan, mata dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Segera setelahnya, Chen Loyue datang membawa 19.000 batu kristal. Tuan Muda Jiang, yang lain mengambil komisi 10%, tapi saya mengajukan permohonan kepada Presiden agar mengambil komisi 5% saja dari Anda. Ini menyelamatkan 1.000 batu kristal. Jiang Fan mengangguk, terima kasih. Lelang itu mencapai tahap akhir. Barang-barang yang disajikan berikutnya semuanya adalah harta karun yang berat. Dengan 19.000 batu kristal ini, dia dapat berpartisipasi sepuasnya. Kali ini giliran Su Xiangquan yang naik panggung. Dia mengeluarkan sebotol pil, mengangkat kepalanya, dan berkata, ini adalah pil penyembuh tingkat 3 dari Paviliun Mekanisme Surgawi, 100 pil roh. Betapapun dalamnya lukanya, bisa disembuhkan dalam waktu setengah hari. Penonton langsung bersemangat. Cakar dan gigi binatang iblis sangat mematikan bagi seniman bela diri yang berbadan kurus. Pil roh yang dapat menyembuhkan luka dalam waktu setengah hari adalah ramuan penyelamat nyawa. Terutama di lingkungan yang penuh bahaya, setiap pil setara dengan menyelamatkan separuh nyawa. Penatuasu, kita semua tahu tentang pil 100 roh. Umumkan saja tawaran awalnya. Sekali lagi, itu adalah tetua sekte raksasa, yang berbicara dengan aura yang luar biasa. Su Xiangquan tertawa terbahak-bahak, baiklah. Aku tidak akan membuang-buang kata. 100 pil roh, 10 pil, tawaran awal 1.000 batu kristal. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tetua sekte raksasa dengan mudah menyatakan, 10.000 batu kristal. Apa? Kerumunan orang tercengang. Dimulai dengan 10.000. Hal ini membuat banyak kekuatan yang bersaing tidak dapat beraksi lagi di tempat. Satu pil bernilai 1.000 batu kristal. Di kotak nomor 1, Liu Qingxian berkata dengan gembira, cepatlah menawar, Jiang Fan. Menurut pandangannya, pil penyelamat nyawa ini jauh lebih praktis daripada baju zirah apapun. Jiang Fan cemberut, untuk apa kita butuh barang ini? Bukankah aku sudah memberimu sebotol? Khasiat pil revitalisasi itu 10 kali lebih ampuh daripada pil 100 roh yang disebut-sebut itu. Liu Qingxian terdiam, tapi pil 100 roh adalah pil roh kelas 3 dari Paviliun Mekanisme Surgawi. Bisakah pilmu menyembuhkan luka? Jiang Fan memutar matanya, kalau begitu, kembalikan saja. Liu Qingxian memalingkan wajahnya seolah dia tidak mendengar. Dia bersenandung pelan, kau ingin mengambil kembali hadiah itu? Tidak mungkin. Di bawah. Di tengah keluh kesah banyak orang, seluruh botol pil 100 roh dibeli oleh sekte raksasa. Selanjutnya, Chen Loyue melangkah ke atas panggung. Dia tersenyum dan mengeluarkan sebagian pathway powder. Mungkin sebagian besar murid elit ada di sini untuk ini, kan? Benar sekali, itu adalah pathway powder yang legendaris, pil roh untuk menerobos alam formasi inti. Efeknya melampaui pil Paviliun Mekanisme Surgawi 3 kali lipat. Tingkat keberhasilan terobosan hampir 90%. Segera setelah objek ini muncul, mata semua murid elit bersinar terang, dan para tetua yang menyertai semuanya menjadi bersemangat. Mereka menatap pathway powder tanpa berkedip. Untuk mendapatkan ini, mereka harus menambahkan seorang seniman bela diri alam formasi inti ke sekte mereka. Itu sepadan dengan harga berapapun. Chen Loyue tersenyum lembut karena barang ini belum pernah muncul sebelumnya, tidak ada referensi untuk harga dasar. Semuanya, silakan menawar dengan bebas. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, tetua sekte raksasa menyatakan dengan tegas, 10.000 batu kristal, sekte raksasa kami menginginkannya. 10.000 batu kristal untuk seniman bela diri alam formasi inti. Berangan-angan,
Sekte Pedang Segudang milikku menawarkan 20.000 batu kristal. Sekte Binatang Roh juga menginginkan ini, 23.000 batu kristal. Sekte Tertinggi, 30.000 batu kristal. Sekte Keinginan, 34.000 batu kristal. Gelombang penawaran yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Chen Loyue gembira. Pathway Powder jauh lebih populer dari yang diperkirakan. Akhirnya, setelah penawaran yang sengit, Sekte Pedang Segudang menghabiskan total 50.000 batu kristal dan berhasil memenangkannya. Di kotak nomor 1, Liu Qingxian tercengang, yang kau berikan padaku sebelumnya, apakah ini? Jiang Fan mengangguk. Liu Qingxian mencengkeram bahu Jiang Fan dan mengguncangnya berulang kali, apa kau gila? Itu harta karun senilai 50.000 batu kristal. Memberikannya padaku adalah hal yang sia-sia, bukan? Menjualku tidak akan menghasilkan banyak batu kristal. Perasaannya saat ini tidak dapat dijelaskan. Ada sukacita, namun juga beban yang tak terlukiskan. Jiang Fan tersenyum misterius, jangan khawatir. Ini belum berakhir. Bab 193 token giok jiwa baru lahir. Pil 100 roh dapat dijual seharga 10.000 tiap pil. Jadi, tidak ada alasan mengapa pil revitalisasi menjadi kurang berharga. Bagaimanapun, dia telah memberi Liu Qingxian 10 gua penuh. Dengan Chen Loyue mengirimkan 47.500 batu kristal. Pada saat ini, dia sudah memiliki 630.000 batu kristal di tangannya. Cukup untuk menawar apapun yang diinginkannya. Pada saat ini, Su Xiangquan dengan hikmat melangkah ke atas panggung. Dia memegang kotak giok di tangannya. Permukaannya ditutupi rapat dengan 7 atau 8 jimat penyegel. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di dalam kotak giok itu. Para tetua yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi hikmat dengan sedikit kegembiraan. Jelas, inilah tujuan mereka datang. Su Xiangquan berkata dengan serius, saya pikir para tetua di sini sudah tahu apa ini. Benar sekali, itu adalah jimat giok satu serangan jiwa baru. Itu ditemukan oleh para ahli paviliun mekanisme surgawi kami selama penjelajahan reruntuhan dinasti Dakian. Menurut pengujian kami, spiritualitasnya agak memudar, dan kekuatannya tidak sebesar dulu. Tapi masih bisa mencapai lapisan pertama alam jiwa baru lahir. Saya tidak perlu menjelaskan apa maksudnya. Desir. Jiang Fan tiba-tiba duduk. Liu Qingxian juga berdiri dengan kaget, berjalan ke kaca untuk mengamati. Wajahnya yang halus penuh dengan keheranan, jimat giok satu serangan jiwa baru. His. Dengan jimat giok ini, siapa di tanah 9 sekte yang bisa menahan satu serangan? Bahkan 9 master sekte pun tak luput dari kematian. Apakah paviliun mekanisme surgawi tidak takut menimbulkan kekacauan di antara 9 sekte dengan melelang barang berbahaya seperti itu? Jiang Fan juga tampak terkejut. Tak heran jika pelelangan ini menarik perhatian para petinggi semua sekte utama. Ternyata itu adalah barang yang luar biasa. Ketertarikan di matanya menyala terang. Jika dia memilikinya, apa yang perlu ditakutkan dari gelombang binatang buas? Menghitung 630.000 batu kristalnya, Jiang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Jumlah ini mungkin masih belum cukup. Su Xiangquan sangat senang dengan reaksi dari semua pihak. Dia mengumumkan dengan nada termodulasi, jimat giok serangan tunggal jiwa baru lahir, item lelang tingkat surga. Tawaran awal, 10.000. Sekte raksasa kami menawar 50.000. Tawaran sesepuh sekte raksasa merupakan angka astronomi yang menghancurkan harapan semua keluarga jalur bela diri. Namun para tetua yang hadir semuanya berada di sini atas perintah sekte mereka. Mereka bertekad untuk mendapatkan barang ini. Siapapun yang memiliki jimat giok ini akan memiliki senjata yang tak terkalahkan untuk sekte mereka. Sejak saat itu, tidak ada sekte lain yang berani memprovokasi mereka. Kalau tidak, satu serangan jimat saja akan membuat ketua sekte meninggal dalam kesedihan. Sekte Pedang Segudang, 60.000. Sekte Binatang Roh, 70.000. Sekte Tertinggi, 80.000. Penawaran dilanjutkan. Jiang Fan tersenyum pahit. 60.000 batu kristal masih jauh dari cukup.
Bersaing untuk sesuatu yang diinginkan semua 9 sekte adalah hal yang berada di luar kemampuan murid sepertinya. Pada akhirnya, sesepuh sekte raksasa meneriakkan tawaran mengejutkan sebesar 200.000 batu kristal, menghentikan penawaran panik tersebut. Liu Qingxian tercengang, 200.000. Pengeluaran tahunan seluruh sekte awan hijau kita kurang dari 200.000. Sekte raksasa benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Jiang Fan berkomentar, jimat giok satu serangan jiwa baru, yang bernilai 200.000, tidaklah banyak. Dengan jimat giok ini di tangan, keuntungan yang bisa diperoleh sekte raksasa akan jauh melebihi 200.000. Bayangkan, saat sekte raksasa bersaing memperebutkan wilayah dengan sekte tetangga, siapa yang berani melawan jika mereka mengeluarkan jimat giok ini? Dan keuntungan yang diperoleh dari sebidang wilayah, dalam jangka panjang, pasti akan lebih dari 200.000. Lagi pula, selama jimat itu tidak digunakan, sekte raksasa bisa mengintimidasi banyak orang. Mendengar analisis ini, Liu Qingxian melotot penuh kebencian ke arah Feng Guchan. Jika memang begitu, mengapa tetua agung hanya duduk seperti patung kayu, tanpa memperjuangkannya? 8 sekte lainnya bersaing ketat, tetapi hanya sekte awan hijau yang tetap diam. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, jika jimat giok dimenangkan, siapa yang akan menyimpannya? Tentu saja, Master Sekte Awan Hijau. Liu Qingxian menjawab secara naluriah. Baru setelah berbicara dia menyadari mengapa Feng Guchan tidak ikut bertanding. Sekarang, bahkan tanpa jimat giok, Liu Wuchen hampir tidak dapat menekannya. Jika Liu Wuchen memiliki jimat itu, Feng Guchan tidak akan pernah pulih. Jadi, demi keuntungannya sendiri, dia tidak akan pernah mengizinkan Sekte Awan Hijau mendapatkan jimat itu. Orang tua itu, demi keuntungannya sendiri, dia mengabaikan kepentingan sekte. Kata Liu Qingxian dengan marah. Jiang Fan membalas, siapa yang menyuruhmu menunjuknya untuk menawar? Pada saat ini, Chen Loyue melangkah ke panggung dengan tekanan besar. Dia mengandalkan harta karun seperti Gale Pearl dan Pathway Powder untuk memperoleh jumlah lelang yang sangat besar, jauh melampaui Su Xiangquan. Sekarang, dengan jimat giok satu serangan jiwa baru lahir, Su Xiangquan tidak hanya kembali dari kerugian, namun juga melebihinya sebanyak 40.000 batu kristal. Bisakah 3 pil revitalisasi terakhir membalikkan keadaan? Dengan gentar, ia mengeluarkan 3 pil revitalisasi. Penonton di bawah tampak bingung. Apakah ini barang lelang terakhir Wakil Presiden Chen? Kupikir itu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan seperti jimat serangan giok. Beberapa pil, dan dia berani mengklaimnya sebagai barang lelang tingkat surga. Tidak tertarik, selamat tinggal. Segera setelah tayangan dimulai, penonton kehilangan minat dan mulai pergi. Chen Loyue menjadi cemas dan segera memperkenalkan, ini adalah salah satu dari 9 pil penyembuhan kuno, yang disebut pil revitalisasi. Ia memiliki efek ajaib pada cedera internal dan eksternal. Namun, para penonton tetap acuh tak acuh. Sebagai barang lelang terakhir, harganya biasanya sangat mahal. Bahkan jika mereka membutuhkan pil roh penyelamat nyawa, tidak seorang pun mau membayar harga selangit yang biasanya disediakan untuk barang lelang terakhir. Lambat laun, semakin banyak tamu yang berdiri. Beberapa penatua juga mulai meninggalkan kota-kota mereka. Tapi pada saat ini, dari salah satu kotak terdengar suara mencurigakan, pil revitalisasi. Wakil Presiden Chen, apakah Anda yakin ini pilnya? Saya pernah mendiskusikan pil ini dengan seorang master jiwa bintang 3 dari paviliun mekanisme surgawi. Dia mengatakan pil ini sebanding dengan pil abadi, memiliki satu dapat menjamin kelangsungan hidup. Chen Loyue buru-buru mengonfirmasi, benar sekali, sudah diverifikasi, itu memang pil revitalisasi. Sangguan Seng merenung, bolehkah aku memeriksanya langsung? Jika itu benar-benar pil revitalisasi, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Chen Loyue sangat ingin mendapatkan seorang tetua yang memiliki reputasi baik untuk menjamin pil revitalisasi. Dia langsung setuju. Dengan demikian, Sangguan Seng melangkah keluar dari kotak dan naik ke panggung. Para tamu yang berangkat, melihat Sangguan Seng yang terkenal, merasa terharu. Mereka menyadari bahwa pil revitalisasi pastilah sesuatu yang istimewa.
Jadi mereka duduk kembali, menunggu verifikasi Sangguan Seng. Sangguan Seng mengeluarkan pisau giok kecil, dan dengan lembut mengikis bubuk dari pil revitalisasi. Dia menunjukkannya kepada semua orang dan berkata, meskipun bidang alkimia dan jalur medis kita berbeda, ada beberapa kesamaan. Meskipun saya mungkin tidak menghakimi pil yang meningkatkan kultivasi. Namun, jika menyangkut pil penyembuh, saya yakin dengan penilaian saya. Perkataannya mendapat kepercayaan besar dari semua orang. Penyembuhan termasuk dalam bidang jalur medis. Di bidang ini, Sangguan Seng merupakan otoritas tingkat atas di Tanah Sembilan Sekte. Semua orang memperhatikan dengan sabar. Mereka melihat Sangguan Seng dengan hati-hati mengendus bubuk itu dan wajahnya menunjukkan persetujuan, wanginya lembut, dengan vitalitas yang kuat. Benar-benar, pil penyembuh yang luar biasa. Namun, seberapa efektif hal itu masih memerlukan pengujian. Dia mengulurkan lengannya, mengiris lengannya sendiri dengan pisau di bawah tatapan kagum semua orang, menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek uji. Darah segera mengucur keluar dan lukanya dalam hingga ke tulang. Sangguan Seng menahan rasa sakit dan mengoleskan bedak ke lukanya. Dan kemudian terjadilah suatu kejadian yang membuat semua orang berdiri. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Bab 194 Pemaksaan. Hanya untuk melihat. Di lengan tabib suci Sangguan, lukanya dalam sampai ke tulang. Setelah menaburkan sedikit bubuk, secara ajaib, ia mulai sembuh. Hanya dalam 10 tarikan napas, lukanya pulih sepenuhnya, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Tabib suci Sangguan tampak gembira, luka luar bisa menghentikan pendarahan dengan obat, ini memang efek dari pil revitalisasi. Rumor itu sama sekali tidak salah. Mata semua orang menyala dengan intens. Pil roh ini terlalu ajaib, bukan? Pil ini benar-benar dapat memulihkan luka luar yang serius di tempat. Dengan memiliki satu, apakah kamu tidak takut dengan cakar dan taring tajam binatang iblis? Tidak heran Wakil Presiden Chen menjadikannya sorotan terakhir, saya terlalu dangkal. Pil ini memang layak menjadi barang lelang tingkat surga. Namun, ini bukanlah akhir. Dokter Dewa Sangguan melihat 3 pil roh hijau dan berkata dengan gembira, pil revitalisasi tidak hanya menghentikan pendarahan pada luka luar, tetapi juga dapat memperbarui tulang yang patah dalam waktu setengah hari dan menyembuhkan luka dalam dengan obat-obatan. Cedera apapun dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Saat menghadapi gelombang binatang buas, memiliki satu sama saja dengan membawa nyawa tambahan. Chen Loyue tercengang. Dia tidak menyangka efek dari pil revitalisasi begitu luar biasa. Melihat sepasang mata yang menyala-nyala di antara penonton, Chen Loyue menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih, Dokter Surgawi Sangguan, atas penilaiannya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang betapa berharganya hal itu. Lelang dimulai sekarang, dan metode penawarannya adalah penawaran gratis. Tidak adanya harga awal biasanya berarti nilainya sangat menakjubkan. Tentu saja, seseorang langsung menawar 200.000. Tapi itu baru permulaan. Tiap sekte berharap pengikut mereka yang paling elit dan berbakat dapat tetap hidup. Jadi mereka semua tidak segan-segan menaikkan harga. Pada akhirnya, Sekte Myriad Swords membeli 3 pil revitalisasi dengan harga setinggi langit yakni 600.000. Rata-rata, 1 pil revitalisasi dijual dengan harga selangit, yakni 200.000. Perlu diketahui, bubuk jalur untuk menerobos alam formasi inti dijual hanya seharga 500.000 kristal. Hal ini menunjukkan betapa berharganya barang-barang yang dapat menyelamatkan nyawa saat menghadapi gelombang besar. Duduk di kursi berukir giok, tangan Liu Qingxian yang memegang cangkir teh tiba-tiba terlepas, menghancurkannya berkeping-keping di tanah. Dia tampak tidak sadar. Wajah penuh ketidakpercayaan, 200.000 untuk 1. Dia buru-buru mengeluarkan sebotol penuh pil revitalisasi, sambil menghitung dengan cermat, semuanya ada 10. Bukankah ini berarti sebotol pil revitalisasi ini bernilai tepat 2 juta kristal? Jiang Fan, kamu, aku tidak bisa menerima ini. Dia merasa telapak tangannya hampir tidak dapat lagi memegang botol giok ini. Itu terlalu berharga. Jiang Fan tertawa pelan, itu hanya benda mati.
Betapapun berharganya, bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Liu Qingxian tergerak hatinya. Nilainya 2 juta kristal. Namun di mata Jiang Fan, itu tidak seberharga dirinya. Perasaan dihargai berputar-putar dalam hatinya. Tapi bagaimana aku bisa membalas budimu? Sambil memegang botol giok, Liu Qingxian merasakan beban yang berat. Jiang Fan tersenyum lembut, kakak senior salah paham. Akulah yang seharusnya membalas budimu. Sejak bergabung dengan sekte, saudari senior telah merawat dan menjagaku, dan aku sangat menghargainya. Dalam gelombang binatang buas yang berbahaya ini, kita berdua bisa jatuh. Memberikanmu pil roh ini adalah tanda terima kasihku. Semoga kita berdua kembali dengan selamat. Ketika mendengar ini, Liu Qingxian bahkan lebih tersentuh. Ya, gelombang binatang ini amat luas. Bahkan 9 sekte pun mungkin tak luput darinya. Tidak semua orang mungkin kembali hidup-hidup. Berpikir bahwa dirinya atau Jiang Fan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, perasaan masam menyergap dalam hatinya. Dia menggigit bibir merahnya pelan. Tiba-tiba berkata, aku juga akan memberimu hadiah, tutup matamu. Oh, benar-benar. Jiang Fan tersenyum dan menutup matanya dengan penuh harap. Lalu, angin sepoi-sepoi yang harum datang. Bibirnya disentuh oleh 2 bibir yang lembut dan lembab. Membuka matanya, wajah cantik Liu Qingxian berada tepat di depannya. Kedua bibir lembut itu bersentuhan dan berpisah. Jiang Fan menatap kosong ke arah Liu Qingxian, pikirannya kosong. Wajah Liu Qingxian memerah, matanya berair, dipenuhi rasa malu. Dia yang biasanya pandai berbicara, sekarang tergagap. Bibir merahnya terbuka beberapa kali tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun dari hatinya. Pada akhirnya, dia hanya berkata, hati-hati, lalu bergegas pergi. Jiang Fan menyentuh bagian basah di bibirnya, masih merasa seperti sedang bermimpi. Sampai Chen Loyue datang sambil memegang kristal itu dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Muda Jiang, berkat dukungan besar Anda, saya melampaui Su Xiangquan dalam total lelang. Oleh karena itu, persaingan saya dengannya untuk posisi presiden masih belum pasti. Tidak jelas siapa yang akan menang. Memahami maknanya, Jiang Fan berkata, jika ada barang bagus di masa depan, aku akan tetap memberikannya kepadamu untuk dilelang. Chen Loyue sangat gembira. Menang melawan Su Xiangquan sekali saja tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Tetapi jika menang setiap kali, dia pasti akan memperoleh posisi presiden. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Ngomong-ngomong, haruskah aku membantu Tuan Muda Jiang menukar kristal itu dengan token kristal? Akan lebih nyaman untuk dibawa. Jiang Fan setuju tanpa keberatan. Sebelumnya 630.000, sekarang bertambah 57.000. Kalau di total, jumlahnya 120.500 kristal. Chen Loyue menukarkan token kristal senilai 1 juta, ditambah 2 token masing-masing senilai 100.000. 500 kristal sisanya, Jiang Fan ambil sebagai uang saku. Meski begitu, tas itu terasa besar di sakunya. Seiring meningkatnya kultivasinya, benda-benda yang ada padanya juga semakin banyak. Chen Loyue juga menyadari hal ini dan mengingatkan, Tuan Muda Jiang. Menurut informasi orang dalam, di antara hadiah dari paviliun mekanisme surgawi kali ini, ada perangkat penyimpanan luar angkasa. Ruang dalamnya selebar 3 meter, cukup untuk menyimpan banyak barang. Jika Tuan Muda Jiang memiliki cukup banyak pahala, Anda dapat mencoba menukarkannya. Oh, hati Jiang Fan bergetar. Angkasa Sumeru, dia telah melihatnya berkali-kali dalam buku-buku kuno. Dia tidak menduga hal itu benar-benar ada di dunia. Dan itu termasuk dalam imbalan pertukaran kali ini. Dia memiliki terlalu banyak barang yang tidak boleh dilihat orang lain, seperti pedang ungu di punggungnya, kotak kayu misterius peninggalan ayahnya, dan gulungan batu giok teknik jiwa Taiyin, Del. Jika tidak dirawat dengan baik, suatu hari ia bisa kehilangannya secara tidak sengaja. Hanya memiliki perangkat penyimpanan luar angkasa bisa membuatnya tenang. Motivasi memburu binatang iblis meningkat. Setelah berkemas, dia dengan senang hati kembali ke sekte tersebut. Mendadak, begitu mencapai kaki puncak Master Sekte, seorang pengikut sekte luar bergegas melapor.
Kakak senior Jiang, jangan kembali ke puncak untuk saat ini. Penatua Taibubai dari Sekte Raksasa mengancam Master Sekte untuk menyerahkanmu. Murid Sekte luar ini pernah menerima pil pembentukan fondasi tingkat rendah dari Jiang Fan sebelumnya dan sangat berterima kasih. Sekarang dia datang segera untuk menyampaikan berita itu. Jiang Fan tercengang, kenapa? Aku tidak memprovokasi Sekte Raksasa. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah kematian Su Gangli telah diketahui? Namun hal itu seharusnya tidak mungkin. Su Gangli meninggal jauh di pegunungan, hanya dia sendiri dan Qin Wenyuan, yang telah melarikan diri jauh, yang mengetahuinya. Itu seharusnya tidak terekspos. Murid Sekte luar itu berkata dengan marah, bukankah karena keponakan Master Sekte Kong Wushuang menantangmu dan dikalahkan? Entah kenapa, dia terluka parah dan belum juga sadar. Sekte Raksasa menyalahkanmu karena terlalu keras bertindak dan ingin membawamu kembali ke Sekte Raksasa untuk diinterogasi. Jiang Fan tertawa marah. Kong Wushuang hanya pingsan, tidak terluka parah. Jika ada yang terluka parah, Kong Yuanba pasti melihatnya langsung dan akan menghadapi Sekte Awan Hijau. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya pada saat yang terlambat? Siapa yang tahu bagaimana Kong Wushuang terluka setelahnya? Mereka hanya ingin menyalahkan Sekte Awan Hijau. Dia mendengus dingin, seorang tetua, berani bertindak arogan di Sekte Awan Hijauku. Murid Sekte luar berkata tanpa daya, Taibubai memang seorang penatua. Tapi dia baru saja melelang token giok jiwa baru lahir. Memalukan. Mata Jiang Fan berubah dingin. Sekte Raksasa benar-benar mendominasi, baru saja memperoleh token giok jiwa baru lahir, mereka ingin membuat Sekte Awan Hijau menjadi tontonan yang spektakuler. Dan mereka menatapnya. Bab 195, membesarkan prajurit selama 1000 hari. Kakak senior Jiang, sebaiknya kau keluar dan bersembunyi sebentar. Murid Sekte luar menyarankan, kembalilah ketika panasnya sudah mereda. Jika mereka tidak dapat menemukanmu, mungkin para tetua Sekte Raksasa akan pergi. Jiang Fan menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang diinginkan Sekte Raksasa bukan hanya aku. Mereka ingin menunjukkan kekuatannya, untuk menakut-nakuti negeri 9 Sekte sebagai peringatan. Jika mereka tidak dapat menemukan saya, mereka akan mengajukan tuntutan keras lainnya. Murid Sekte luar itu tiba-tiba mengerti. Dia langsung tersenyum kecut, lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan token giok ini di tangan mereka, Sekte Raksasa akan bertindak sesuka mereka. Jiang Fan mengerutkan kening dalam. Ya, masalahnya masih pada token giok jiwa baru lahir itu. Selama Sekte Raksasa masih ada, ia akan berkuasa selama 1 hari lagi. Sekalipun mereka tidak mengganggu Sekte Awan Hijau hari ini, mereka akan mengganggunya di masa mendatang. Apakah paviliun mekanisme surgawi sudah gila? Melepaskan benda berbahaya seperti itu. Murid Sekte luar itu mendesah tak berdaya, kalau saja kita bisa mencuri kembali token giok itu. Maka Sekte Raksasa tidak akan berani bertindak sembrono seperti itu. Tapi token itu ada di tangan mereka, siapa yang berani mencurinya? Mata Jiang Fan tiba-tiba membelalak, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Setelah analisis yang cermat, dia merasa itu cukup layak. Mencuri mungkin sulit, tapi mencuri belum tentu mustahil. Dia segera berlari kembali ke puncak, menuju halaman rumahnya. Pada saat ini, Qilin kecil sedang berbaring di atas selimut yang lembut dan halus, tertidur lelap. Ia menggenggam beberapa obat-obatan spiritual, dengan setengahnya masih di mulutnya. Sesekali ia menggerakkan mulutnya, sambil mengeluarkan suara mengunyah. Jiang Fan menunjukkan ekspresi penuh harap, dengan menggunakan prajurit yang telah kau besarkan selama 1000 hari, sekaranglah saatnya. Kamu sudah memakan begitu banyak pil semangat dan obat-obatan spiritualku, sekarang waktunya bekerja, kan? Dia meraih ekor Qilin kecil dan menggoyangkannya di udara. Si kecil Qilin terbangun dalam keadaan mengantuk, menggerakkan anggota tubuhnya tanda tidak senang dan mengeluarkan dengungan protes. Menjengkelkan, saya jadi banyak sekali memimpikannya makanan. Semuanya hancur karena tuannya. Ia menyatakan ketidakpuasannya. Jiang Fan tertawa, lalu mengeluarkan pil revitalisasi, guru akan membuat mimpimu jadi kenyataan. Awalnya, si Qilin kecil tidak peduli.
Namun setelah mencium aroma pil itu, matanya berbinar, dan ia membuang obat-obatan spiritual di tangannya. Kemudian dengan lincah ia membalik tubuhnya ke lengannya, menatap pil revitalisasi dengan mulut mengeluarkan air liur, kedua kakinya yang pendek saling menempel, penuh kerinduan. Tuan, berikan padaku, kumohon Tuan, berikan padaku. Namun Jiang Fan menutup tangannya dan menyingkirkan pil itu. Hal ini membuat si kecil Qilin gelisah, menangis tak henti-hentinya dan berlarian ke arahnya. Godaan pil roh kelas 3 jauh lebih kuat daripada obat-obatan spiritual biasa. Jiang Fan tersenyum tipis, jika kamu ingin memakannya, bantu aku mencuri sesuatu. Ambilkan untukku, dan kamu bisa minum pil ini. Qilin kecil memiringkan kepalanya, menggaruknya dengan bingung. Tetapi Tuan, bukankah beberapa hari yang lalu Tuan baru saja memarahi saya, mengatakan agar saya tidak mencuri? Mengapa sekarang kau memintaku untuk mencuri? Jiang Fan tersipu, dengan wajah serius dia berkata, ketika orang berbudaya mencuri, apakah itu masih bisa disebut mencuri? Itulah yang disebut mengambil. Bantu aku mendapatkan token giok, token itu disegel dalam kotak giok. Aku ingin kamu melakukannya dengan tenang, bisakah kamu melakukannya? Dia sedikit khawatir. Lagi pula, Qilin kecil hanya bisa teleportasi. Namun kotak giok itu sempit, dan Qilin kecil itu benar-benar gemuk. Jika tidak bisa teleportasi, itu akan jadi masalah. Namun, Qilin kecil mengangguk tanpa ragu, sangat mudah. Berpikir demikian, ia pun segera memulai demonstrasi. Ia berdiri dan membuka mulutnya ke arah obat spiritual di dekatnya. Momen berikutnya, obat spiritual itu tiba-tiba menghilang, muncul di mulut Qilin kecil. Jiang Fan tercengang, kamu bisa mengambil sesuatu lewat ruang. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini sebelumnya? Qilin kecil mengangguk, ya, karena aku merasa, menggunakan kakiku untuk mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulutku itu melelahkan. Lebih nyaman berbaring dan membiarkan makanan masuk ke mulut saya dengan sendirinya. Dan kemudian saya baru mempelajarinya. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus memarahinya karena terlalu malas atau mengagumi bakat spasialnya yang kuat. Namun, ini memecahkan kekhawatiran Jiang Fan. Dengan kemampuan mengambil benda dari luar angkasa, mendapatkan token giok itu tidak akan terlalu sulit. Ngomong-ngomong, apakah ada batasannya? Karena berhati-hati, Jiang Fan bertanya. Tidak peduli seberapa hebatnya pengambilan spasial itu, pasti ada rentang tertentu, bukan? Tentunya Qilin kecil tidak akan bisa meraih sesuatu dari sekte raksasa yang jaraknya 1000 mil jauhnya selagi berdiri di sekte awan hijau. Qilin kecil mengangguk, hanya dalam jarak 10 kaki. Sesuai dengan yang diharapkan. Untungnya, dia meminta klarifikasi, jika tidak, jika pencurian itu gagal, akan memberitahu pihak lain. Jadi, Jiang Fan mengambil tas kosong dan menyampirkannya di pinggangnya, sembunyi di dalam. Nanti aku akan mencari cara agar bisa mendekati kotak giok itu dalam jarak 10 kaki. Curi token giok di dalamnya untukku. Qilin kecil segera merangkak ke dalam tas dengan patuh, Tuan, tenang saja, serahkan padaku. Aula Master Sekte. Wajah Liu Wuchen menjadi hijau karena marah. Tai Bubai, kamu terlalu lancang. Tai Bubai berusia lebih dari 60 tahun. Kekar dan kokoh, seluruh tubuhnya memancarkan aura liar seperti baja. Namun, meskipun ia berbadan besar dan kekar, ia memberikan kesan yang sangat licik dan penuh perhitungan. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, tampak senang dan santai. Mendengarkan teguran Liu Wuchen, dia mengulurkan jarinya sambil menyeringai dan menjentikkan kotak giok itu, sambil menyeringai, Master Sekte Liu, perhatikan nada bicaramu. Liu Wuchen sangat marah. Seorang tetua berani berbicara kepadanya seperti itu. Itu keterlaluan. Namun, melihat kotak giok di pangkuan pria itu, dia menahan amarahnya dan berkata dengan tegas, menyerahkan Jiang Fan. Tidak mungkin, meskipun dia tidak menyukai Jiang Fan. Secara moral, Jiang Fan melukai Kong Wushuang demi kehormatan sekte. Secara emosional, dia adalah muridnya. Tidak mungkin dia akan menyerahkannya kepada sekte raksasa untuk dihukum. Tai Bubai menyipitkan matanya dan berkata, oh,
Jadi, Sekte Awan Hijau ingin mencicipi kekuatan token giok jiwa baru lahir. Wajah Liu Wuchen tetap dingin saat dia menjawab, kamu bisa mencoba jika kamu mau. Jika aku mati, setidaknya kau tidak akan meninggalkan Sekte Awan Hijau hidup-hidup. Kelopak mata Tai Bubai berkedut. Kekuatan intimidasi dari Nas Chen Soul Jade Token jauh lebih besar daripada kegunaan sebenarnya. Jika tidak dapat mengintimidasi pihak lain, efektivitasnya akan sangat berkurang. Tetapi bahkan jika Liu Wuchen tidak takut, bukankah para tetua lainnya? Tai Bubai melirik ke arah para tetua berwajah serius itu, lalu berkata perlahan, siapa yang bilang aku harus menggunakannya pada Master Sekte Liu? Aku bisa menggunakannya pada tetua agungmu, atau Master Puncak pengobatanmu, atau bahkan tetua tertinggimu. Bagaimanapun, dengan token giok ini, aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Tidak ingin mati, serahkan Jiang Fan ke Sekte Raksasa. Setelah mendengar ini, kelopak mata para teta berkedut, masing-masing dari mereka merasakan ancaman besar. Feng Guchan membanting meja dan berteriak, Master Sekte, apakah kau akan mempertaruhkan nyawa semua tetua sekte hanya demi satu orang yang tidak berguna? Masalah yang ditimbulkan Jiang Fan, dia harus menanggung akibatnya. Liu Wuchen langsung marah. Dia menegur, beraninya kau berkata begitu. Mengapa kamu tidak menawar token giok jiwa baru lahir yang terakhir? Tidak bisakah Sekte Awan Hijau kita mampu membeli 2 juta batu kristal itu? Feng Guchan terdiam, merasa bersalah. Kalau bukan karena hawanya yang egois, Sekte Awan Hijau tidak akan berada dalam dilema yang menegangkan ini. Bibir Tai Bubai sedikit melengkung, nadanya santai, tentu saja, aku, Tai Bubai, tidak bersikap tidak masuk akal. Jika kau benar-benar tidak ingin menyerahkan Jiang Fan, maka bayarlah kompensasi 500.000 batu kristal. Itulah niatnya yang sebenarnya. Apakah mereka menyerahkan Jiang Fan atau tidak, tidaklah penting. Dia tahu betul bahwa Kong Wushuang tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan. Yang penting adalah membangun dominasi dan memeras sejumlah besar uang. Liu Wuchen sangat marah, apakah kamu bercanda? 500.000 batu kristal. Bagi Sekte Awan Hijau, 500.000 adalah jumlah yang sangat besar. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pemerasan. Siapa yang bisa menelan penghinaan ini? Para tetua lainnya juga melotot marah, dengan tegas menolak untuk menyerah. Tai Bubai menjentikkan kotak giok itu lagi, suaranya tenang, 500.000 batu kristal atau Jiang Fan, pilih satu. Itu keputusanmu. Aula menjadi sunyi. Mereka mulai berunding. Namun, tiba-tiba terdengar suara jelas dari luar aula. Tidak perlu memilih. Saya di sini. Bab 196, kesombongan berakhir. Semua orang menoleh dan ekspresi mereka berubah. Liu Wuchen melihat itu adalah Jiang Fan. Seketika, amarahnya memuncak dan dia berkata, apakah dia idiot? Dia tahu sekte raksasa datang dengan niat jahat, tetapi dia masih berlari ke sini. Jantung Wen Hongyao berdebar kencang saat dia menepuk pahanya dan berkata, bukankah anak ini sedang berjalan menuju perangkap? Zhao Wuji juga terdiam, dia pikir dia di sini untuk menyelamatkan hari. Alih-alih bersembunyi, dia malah terang-terangan berlari masuk. Tai Bubai, yang menyilangkan kakinya, memiliki kilatan di matanya. Dia tidak punya harapan Jiang Fan akan dibawa pergi. Lagi pula, siapapun yang berakal sehat akan tahu cara bersembunyi. Dia hanya ingin memeras sesuatu dari situasi ini. Tanpa diduga, orang ini ternyata tidak takut mati dan berdiri. Jiang Fan dengan anggun melangkah masuk dan dengan sopan memberi hormat kepada Liu Wuchen dan para tetua. Murid Jiang Fan memberi salam kepada guru dan para tetua. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar! Liu Wuchen mengerutkan kening dan berteriak. Dia tidak ingin Jiang Fan benar-benar dibawa pergi. Dia sengaja mencoba mengusirnya. Wen Hongyao dan Zhao Wuji terus memberinya sinyal untuk segera pergi. Jika tidak, situasinya akan sulit diatasi. Jiang Fan berdiri diam dan berkata, Guru, ku dengar sekte raksasa datang untuk menemuiku. Mereka bilang aku yang menyebabkan Kong Wushuang pingsan. Murid tidak yakin dan datang untuk berdebat. Liu Wuchen begitu marah hingga dia hampir mengamuk. Debatkan kepalamu. Apakah menurut Anda sekte raksasa itu masuk akal?
Terutama karena mereka memiliki token giok jiwa baru lahir, mereka tidak datang ke sini untuk berargumen. Mereka baru saja menemukan alasan untuk memeras Sekte Awan Hijau. Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia hampir meledak karena kebodohan Jiang Fan. Namun Tai Bubai tertawa tak terkendali. Dia mengira orang yang mampu mengalahkan Kong Wushuang akan menjadi orang yang tangguh. Tanpa diduga, dia begitu bodoh. Tidak dapat memahami situasi yang dialaminya. Dia berkata dengan santai, "Debat. Maaf, saya tidak tertarik. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda. Sekarang, maukah kau ikut denganku, atau sektemu akan membayar 50.000 kristal untuk menebus dosamu?" 50.000 kristal. Jiang Fan tertawa dingin dalam hatinya. Butiran sempoa sekte raksasa praktis mengenai wajahnya. Memeras 50.000 dari satu sekte, 4 sekte dan mereka impas. Itu benar-benar gratis dan sangat menguntungkan. Dia berkata dengan datar, "Aku tidak bernilai 50.000 kristal. Lebih baik aku pergi bersamamu." Dengan itu, dia berjalan menuju Tai Bubai dengan bekerja sama. Selama ia berada dalam jarak 3 meter, kilin kecil bisa bertindak. Tai Bubai mengerutkan kening. Apa gunanya membawa Jiang Fan? Dia adalah murid yang tidak memiliki akar roh, tidak akan mendapat beberapa kristal meskipun dijual berdasarkan berat. Semua orang melihat bahwa Jiang Fan lebih suka mengorbankan dirinya daripada membebani sekte, ekspresi mereka berubah. Liu Wuchen mengerutkan kening saat dia menimbang untung dan ruginya. Wen Hongyao merasa cemas. Keajaiban di bidang medis ini tidak mungkin diambil oleh sekte raksasa, kan? Terlebih lagi, tetua tertinggi sangat menyayanginya. Kalau saja dia tahu dia membiarkan Jiang Fan dibawa, dia pasti akan mendapat masalah. Master Sekte Liu, 50.000 kristal ini, kami dari puncak kedokteran akan menyediakannya. Tapi mulai sekarang, Jiang Fan akan menjadi anggota Medicine Peak. Bagaimana? Apa? Para tetua tercengang. 50.000 kristal, hampir tidak dapat diterima jika sekte tersebut membayar. Tiap puncak yang mengencangkan ikat pinggang selama setahun bukanlah masalah. Namun untuk satu puncak, itu berarti tidak ada kristal bagi para pengikutnya selama bertahun-tahun, atau membeli sumber daya pelatihan. Meski begitu, Master Puncak mungkin harus menggunakan tabungan seumur hidupnya. Meskipun Medicine Peak lebih kaya, ia tidak sanggup menanggung biaya sebesar itu. Mendadak, Zhao Wuji juga berkata, "Biar aku yang bayar, dan sebagai gantinya, Jiang Fan akan menjadi murid puncak kecemasan." Meskipun 50.000 akan menyebabkan kerugian besar bagi cara Free Peak dan dirinya secara pribadi. Tetua tertinggi Huang Zantian akan sangat senang. Bahkan lebih tak terduga lagi. Tetua yang paling membenci Jiang Fan, Li Qingfeng, setelah batuk, juga berkata, "Jika Tetua Wen dan Tetua Zhao merasa kesulitan, aku akan meminta puncak pedang surgawi untuk membayarnya." Tentu saja, sebagai balasannya, Jiang Fan akan menjadi murid puncak pedang surgawi. Dari 9 tetua, 3 bersedia menginvestasikan 50.000 kristal untuk Jiang Fan. Hal ini membuat ke-6 tetua lainnya tercengang. Liu Wuchen tercengang. Muridnya yang dikenal sebagai orang yang tidak berbakat, apa jasanya sehingga dia diapresiasi oleh begitu banyak orang tua. Namun, Jiang Fan adalah muridnya, apa alasannya bagi dia, sang guru, untuk membiarkan para tetua lainnya menghabiskan uang? Tidak perlu, kami dari puncak Master Sekte mampu membeli 50.000 ini. Dia bisa melihat, Tai Bubai tidak akan berhenti kecuali dia memeras Sekte Awan Hijau. Setuju dulu, baru kemudian saat Nas Chen Soul Jade Token habis digunakan. Dia pasti akan menuntutnya kembali 2 kali lipat. Tai Bubai tampak terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati Jiang Fan. Dia tidak menyangka murid yang tidak memiliki akar roh ini akan disambut sedemikian rupa. Begitu banyak tetua yang rela menghabiskan banyak uang untuk menebus dosanya. Memutar matanya, dia pikir 50.000 terlalu sedikit. Langsung berkata, "Aku berubah pikiran, sekarang 100.000 kristal." Ledakan, menabrak. Liu Wuchen, Wen Hongyao, Zhao Wuji, dan lainnya menamparkan meja mereka. Terutama Liu Wuchen. Belum lama ini, tetua tertinggi baru saja diperas dengan harga yang dinaikkan. Dan sekarang, lagi,
Tidak masuk akal. Gerutu Liu Wuchen, Wen Hongyao, Zhao Wuji, dan Li Qingfeng juga melotot dengan marah. Si Tai Bubai itu, sialan. Tai Bubai berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak mau, aku tidak bisa menahannya. Tapi, aku akan membawa Jiang Fan pergi. Jiang Fan menyentuh hidungnya. Bagus sekali. Dia hanya menaikkan harga 5.000 kristal Biswip menjadi 10.000. Orang ini langsung berubah dari 50.000 menjadi 100.000. Kebiasaan buruk ini tidak bisa ditoleransi. 100.000. Sebaiknya bawa aku bersamamu. Jiang Fan berjalan langsung ke Tai Bubai. Dia mengulurkan tangannya dan mendesak, cepat, ikat aku. Tai Bubai, dengan sangat hati-hati, menekan kotak giok di kakinya sambil berkata, siapa yang menyuruhmu mendekat? Mundurlah. Pada saat itu, Jiang Fan hanya berjarak 1 meter darinya. Mendengar ini, dia mundur 1 meter, sekarang 2 meter jauhnya. Tai Bubai mengerutkan kening, mundurlah lebih jauh. Tanpa pilihan lain, Jiang Fan mengambil langkah mundur lagi. Tetap menjaga jarak tepat 3 meter. Baru pada saat itulah dahi Tai Bubai mengendur saat dia memaksakan senyum. Wah, kamu yakin? Seniman bela diri sekte raksasa memiliki temperamen yang cukup buruk. Jika saatnya tiba, mereka mungkin akan mematahkan tulangmu, merobek kulitmu, dan itu adalah hukuman yang paling ringan. Mereka bahkan mungkin mengulitimu hidup-hidup, sepotong demi sepotong. Apakah kamu tidak takut? Perkataannya, meskipun tampaknya ditujukan pada Jiang Fan, sebenarnya untuk menakut-nakuti Liu Wuchen dan para tetua yang ingin menebus kesalahan Jiang Fan. Tetapi Jiang Fan tidak mendengarkannya. Dia diam-diam berkomunikasi dengan kilin kecil, lakukanlah. Hei, kau mendengarku, lakukan. Karena tidak mendapat respons setelah beberapa saat, ia melihat ke bawah dan mendapati benda itu tertidur lelap. Brengsek, gagal di saat kritis. Dia diam-diam menjepit pantatnya melalui ikatan itu. Si kilin kecil terbangun kesakitan, sambil menggoyang-goyangkan bokongnya. Ayo bekerja, kamu masih mau pil roh? Kilin kecil dengan cepat menjawab, ya, tentu saja. Aku akan segera mengambilkannya untukmu. Tai Bubai tidak menyadarinya, hanya menatap Jiang Fan yang tiba-tiba membeku, dan mengerutkan kening, apakah kamu mendengarku? Apakah kamu yakin ingin pergi ke sekte raksasa? Jiang Fan kembali sadar, saat dia merenungkan bagaimana harus menanggapi. Dia mendengar kilin kecil di kepalanya. Mengerti, tak masalah. Jiang Fan tercengang, begitu cepat. Kamu tidak salah pilih. Kilin kecil berkata, itu adalah jimat giok di kotak giok di depannya, dengan banyak segel di atasnya. Benarkah itu? Ya, itu dia. Jiang Fan diam-diam merasa senang. Jimat giok ada di tangan. Tai Bubai tidak lagi menjadi ancaman. Kau tidak mendengarku. Tai Bubai menghardik. Jiang Fan mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah dingin, orang tua. Pelankan suaramu saat berbicara di sekte awan hijau. Bab 197 kotak giok kosong. Hah! Semua orang di aula itu tercengang. Mereka menatap Jiang Fan tanpa berkedip. Mengapa dia tiba-tiba menjadi bermusuhan? Tai Bubai juga terkejut. Bukankah anak ini hanya berpura-pura mengorbankan dirinya demi sekte? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu agresif? Dan beraninya dia memanggilnya kakek tua. Penghinaan. Tai Bubai mendengus berat. Berani sekali kau bicara seperti itu kepada orang tua. Jiang Fan berteriak dengan tegas, kaulah yang kurang ajar. Seorang tetua sekte luar berani bersikap sombong di sekte awan hijau, berani bersikap kurang ajar di depan tuanku. Berani sekali. Para tetua pun sadar. Mereka semua merasa bersyukur atas keberanian Jiang Fan. Terlepas dari apakah tindakannya gegabah atau tidak, hanya semangatnya yang terpuji. Liu Wuchen juga menganggap Jiang Fan sedikit lebih enak dipandang. Menghadapi sesepuh dari sekte raksasa, setidaknya Jiang Fan berani berbicara dan membela gurunya. Jiang Fan, jangan kasar. Liu Wuchen menegur, tetapi nadanya tidak lagi sekeras biasanya. Dia kemudian menatap Tai Bubai dengan sedikit rasa nyaman, meskipun muridku bersikap kasar, itu menunjukkan pikiran para pengikut sekte awan hijau. Tindakanmu hari ini pasti akan memicu perlawanan bersatu para pengikut kita terhadap sekte raksasa.
Jika suatu hari murid-murid sekte raksasa mengalami pertumpahan darah, itu semua karena ulahmu sendiri. Tai Bubai yang berani memeras tidak takut dengan persoalan ini. Dengan wajah dingin, dia berkata dengan tidak sabar, cukup dengan omong kosong ini. Apakah kamu melindungi orang itu, atau sejuta batu kristal itu? Liu Wuchen sudah berkata cukup. Mengatakan lebih banyak lagi tidak ada gunanya. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan tetua yang bertanggung jawab atas perbendaharaan sekte, pergi ambil 1 juta batu kristal. Kekalahan ini akan tetap ditanggung oleh sekte awan hijau untuk saat ini. Balas dendam bagi seorang pria sejati tidak pernah datang terlambat. Sekte raksasa akan tumbang suatu hari, dan saat itulah saatnya untuk pembalasan ganda. Tuan, tunggu. Jiang Fan berteriak menghentikannya, bagaimana kita bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu memeras kita? Liu Wuchen sedikit lebih menghargai semangatnya. Ia dengan sabar membimbing, dalam kehidupan, seseorang secara alami harus berdiri tegak dengan integritas. Tetapi kita juga harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri teguh. Mundur sesaat bukanlah kelemahan. Tidak mau mengalah, belum tentu bijaksana. Aku berjanji padamu, rasa malu hari ini akan terbalaskan 2 kali lipat di masa depan. Wen Hongyao juga dengan penuh kasih menasihati. Tuanmu benar. Hidup itu ada pasang surutnya, semua orang pernah mengalami masa-masa senang dan sedih. Ingatlah rasa malu kita hari ini di titik terendah kita, dan balaslah di masa kejayaan kita. Zhao Wuji juga membelai jenggotnya dan berkata, Jiang Fan, manusia itu seperti pedang. Saat waktunya bersinar, hunuskan pedangmu dan buat semua orang kagum. Jika sudah waktunya bertahan, sarungkan pedang dan tunggu saat yang tepat. Ajaran Master Sekte dan kedua tetua cukup mencerahkan bagi Jiang Fan. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, terima kasih, Guru. Terima kasih, Tetua Wen. Terima kasih, Tetua Zhao. Mereka bertiga mengangguk. Mereka cukup senang dengan sifat reseptif Jiang Fan. Namun, Jiang Fan melanjutkan, namun, aku ingin mengatakan, bukankah sebaiknya kita konfirmasi dulu apakah Elder Tai benar-benar punya Naschen Soul One Strike Jade Token sebelum kita membayar? Kita tidak bisa begitu saja mempercayai ancamannya karena dia mengatakannya, bukan. Oh, mendengar ini, mata Liu Wuchen berkedip. Dia memandang kotak giok di pangkuan Tai Bubai. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Penatua Tai, perkataan muridku ini bukan tanpa alasan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?